realita itu hadir, kita nggak bisa nolak. Iya teh. Nggak bisa nolak, anak sakit, suami meninggal, atau apapun, kita nggak bisa nolak. Yang menjadi hal yang bisa kita lakukan adalah kita bisa memilih respon apa yang mau kita ambil. Di antara memahami masa lalu sama Ya. melatih respon yang berbeda di masa kini, Ya. kalau harus bagi porsi, berapa persen masing-masing teh yang menentukan perubahan hidup kita teh? Jadi Kualitas antara Ya, silakan, Mas. memahami masa lalu, ya kan, atau mencari akar di masa lalu, sama melatih respon yang berbeda di masa kini, itu prosentasenya kira-kira berapa persen untuk perubahan hidup kita teh? Dari kesimpulan obrolan kita tadi kira-kira teh. Gini Mas Hendra, dirimu, kualitas dirimu itu adalah gambaran, ya. Bagaimana kamu merespon sebuah peristiwa, sebuah realita, sebuah masalah. Responmu adalah kualitas dirimu. Itu. Responmu, kamu merespon, itu gambaran kualitas siapakah dirimu. Cara kamu merespon itu adalah gambaran dari kesadaranmu. Kualitasmu ditentukan dari seberapa kamu merespon sebuah peristiwa. Jadi porsi merespon ini sangat besar sekali. Sedangkan akar itu bisa porsinya jauh lebih kecil daripada itu. Tapi porsi kamu merespon, itulah yang akan menjadi titik awal realitamu terbentuk di masa depan. Gitu. Jadi itu yang akan menentukan. Jadi bagaimana kamu merespon apa yang terjadi di saat ini, itu dominan menentukan apa yang terjadi ke depan. Jadi respon pertama atas segala apapun, kalau mau simpel kan cuma dua. Ini tubuh kita. Ini realita nih Mas. Contoh deh ya. Pada saat 1 September tahun lalu suamiku meninggal, itu kan sebuah realita yang aku nggak pernah bisa menolak. Ada begitu banyak peristiwa dalam hidup Mas Hendra, aku dan semua teman-teman. Realita itu hadir, kita nggak bisa nolak. Nggak bisa nolak, anak sakit, suami meninggal, atau apapun, kita nggak bisa nolak. Yang menjadi hal yang bisa kita lakukan adalah kita bisa memilih respon apa yang mau kita ambil, respon apa yang mau kita lakukan gitu. Ketika misalnya kita kehilangan, ada pasangan meninggal atau pasangan pergi atau kehilangan uang, ketika realita itu datang, responmu ini akan menentukan nasibmu ke depan gitu. Jadi ketika misalnya kamu ditipu orang, kamu dibohongi pasanganmu, ketika kamu merespon dengan nangis sedih sepanjang waktu, mengumpat dia sepanjang waktu, realita berikutnya itu kebaca gitu. Karena apa yang kamu pancarkan dalam waktu yang intens, itu akan jadi pola program yang akan kamu terima di masa depan. Responmu itu. Tapi ketika kamu mengalami satu peristiwa tertentu, udah pasti kaget, udah pasti sedih, it's okay, nggak apa-apa. Tapi kalau dalam ukurannya itu jangan lebih dari 3 hari gitu. Jangan berlama-lama gitu, melarutkan diri dalam ketakutan, kecemasan, kesedihan. Cepet lihat hikmah di balik itu, respon tubuhmu lakukan sebijaksana mungkin. Karena di dalam diri kita cuma punya 2 pilihan. Ketika realita terjadi, 1, kamu menolaknya, nggak mau, nggak suka, sebel, marah, kamu nolak, kamu mengignornya, mengabaikannya. Ketika kamu menolak dan mengabaikan realita yang terjadi yang memang harus terjadi, ini pasti akan looping. Kenapa looping? Pesannya nggak sampai ke kamu. Nggak sampai dia terjadi lagi, bobotnya akan gede Mas. Karena kemarin itu yang privat sama aku, TVB, aku tuh ya kesel banget sama atasan aku. Atasan aku galak ngasih target 10 misalnya. Aku keluar kerja teteh. Pas aku keluar kerja, aku dapat yang lebih galak dari itu. Ngasihnya malah jadi pressure-nya 20. Aku pindah lagi teteh. Pindah kerja, lebih parah lagi teh atasanku. Nggak hanya atasan yang rese, ternyata teman-teman aku yang rese. Aku pindah lagi teteh. Pas pindah lagi, lebih parah lagi. Aku bener-bener dapat yang toksik sampai akhirnya aku pusing. Dapatlah YouTube Ngaji Roso untuk ini loopingan gimana ngeberesinnya. Paling tidak kita udah tahu sekarang ketika kita
ke-trigger, looping terus, sensasi Duduk. tubuh, sensasi pikiran, emosinya disadari, dialami secara utuh, dikasih Hadir ruang, penuh. ya. Terus kemudian tidak usah analisis dilawan. ini sebabnya karena apa, nggak usah dilawan, dan itu pelan-pelan nanti akan habis sendiri teman-teman ya. Betul. Oke. Akan Ini menguap Mas, menguap dia. Ya, akan terurai dengan sendiri. Mau tanya Teh Feby, saat loopingan datang, ini singkat aja Teh jawabannya Teh. Untuk Boleh. pemula biasanya kita harus duduk bersama loopingan berapa lama? Misalnya 90 menit atau lebih. 9 betulnya udah cukup kalau kamu memang benar-benar duduk nggak nilai kenapa begini kenapa begitu, rasain aja dia menipis. Oke. Dari teorinya tuh 90 detik itu udah terurai.